Materi yang sekarang, materi yang keempat, ya Bapak Ibu, ini adalah survei dan kuis di Google Form. Ya, seperti saya sudah sampaikan bahwa survei dan kuis ini pasti digunakan, ya. Pasti kita gunakan apalagi masa pandemi saat ini, ya. Contoh misalkan ketika kita mau mengumpulkan data, kemarin saja ini panitia mau mengumpulkan data calon peserta workshop, ya. Bayangkan kalau kita bikin formulir di kertas, terus kita sudah difotokopi, setelah itu kita menyebarnya, ya, dikumpulkan lagi, pasti membutuhkan waktu yang banyak. Nah, untuk zaman sekarang, menurut saya hal yang seperti itu sudah ketinggalan zaman, ya. Apalagi kita misalkan berjauhan, ya, panitianya ada di Cikotok, sedangkan sebaran peserta panitianya ada di mana-mana nih, Kecamatan Cibeber itu yang paling luas, ada di pojok, ada di Cicemet, ada di situ. Nah, kita tunggu misalkan yang mau melaporkan peserta, ya, misalkan pesertanya mau melaporkan, mau mengembalikan formulir pendaftarannya, kapotong ku hujan, di situ kemarin kapotong ku jembatan patah misalkan, sehingga formulirnya tidak sampai-sampai, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang Google Form dan survei, ya, seperti itu dengan menggunakan Google Form, survei, kuis, dan banyak lagi sebenarnya. Yang berikutnya kita lihat di sini Bapak Ibu panduannya, ya. Ketik di situ ada survei dan kuis, panduannya kita buka, ya. Seperti itu. Dia otomatis buka jendela baru, ya. Ini panduannya. Setelah itu Bapak Ibu masuk lagi ke tugas lagi, ya, di sana. Kita lihat di sini. Maaf, saya salah kamar. Oh, ini nih. Ini akun pribadi, akun sebagai siswa. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu panduannya sudah dibuka, terus yang kedua kita buka lagi LK4. Nah, warnanya masih berwarna, ya, Bu, ya. Apakah sama dengan warna yang di saya? Kalau di saya ini hijau. Kalau di Bapak Ibu mungkin ada yang pink, ada yang merah, tergantung, biasanya yang Google Classroom sudah menyiapkan. Ya, di Pak Bambang hijau. Oh, sama berarti, ya. Jadi kalau misalkan Pak, kok warnanya yang saya mah pink, Pak, yang saya mah tidak masalah, Bu, ya. Yang penting warnanya masih cerah, berarti tugasnya belum dikerjakan, gitu. Tapi kalau warnanya sudah burem, berarti sudah dikerjakan dan sudah diserahkan, gitu. Ya, Bu, ya. Oke. Kita buka LK-nya. Ada apa saja LK-nya? Tuh, ini pasti yang muncul adalah nama Bapak Ibu. Ya, yang muncul adalah nama Bapak Ibu di situ. Kita lihat tugas. Ya. Kita lihat tugasnya. Terus kita klik ini tugasnya. Jangan diserahkan, tuh kan belum dikerjakan sama kita, ya. Nah, klik slide-nya. Bapak Ibu ada juga yang kemarin sudah diserahkan, pas saya lihat masih kosong, ya. Jadi jangan dulu diserahkan karena kita belum mengerjakan. Klik. Nah, diklik. Ya, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu namanya udah muncul, ya. Dilihat di sini, ini Google Slide, ya, Bapak Ibu. Tugasnya kita berbasiskan Google Slide. Oh, maaf. Ini belum, ini udah diisi sama saya tugasnya. Oke, Bapak Ibu semua yang ini sudah diisi. Sudah diisi semua, Pak Jul mau diisi. Aduh, ya. Bapak Ibu asik. Sudah diisi. Ternyata tugasnya saya tidak kontrol, sudah diisi sama saya di sini. Tapi Bapak Ibu sekarang saya coba, ya. Oke, saya coba saja dulu nih, ya.
Di delete aja ya. begitu ya, boleh nggak? Ya, di delete aja Bapak Ibu ya. Bisa tidak mendelete-nya di sana? Bisa ya? Bisa lah. Ya. Oke Bapak Ibu. Oke. Ini fasilitator mah baik ting ya. Ya nggak apa-apa. Kita ya dari slide ketiga Bapak Ibu delete. Pertama yang mendelete itu gambar. Tinggal kita pilih slide-nya. Terus kita slide-nya kita apa namanya? Tutup. Dipilih terus kita delete. Seperti itu terus Bu ya. Nah, nanti saya akan coba di sini semuanya. Bagaimana kalau ngedelete satu slide dulu Pak? Karena kita kan harus bikin tugas yang mirip. Maksudnya ini apa? Oh, iya. Ini aja. Kita hapus. Ini ada beberapa slide ya. Kita hapus dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kelihatan Bapak Ibu yang dikirimnya ke saya itu apa ya. Karena di sini saya memberikan sesuai dengan panduan, jadi si orangnya pun beda. Nah, jadi nanti yang berkolaborasinya itu beda, ya. Jadi bisa dilihat seperti kemarin saya juga baca-baca ada yang tugas dari ini ya, dari panduan ya, dari panduan itu di copy ke sini gitu ya. Nah, jadi kita tidak mengharapkan itu, pokoknya mengoptimalkan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Kita tidak melihat ini harus harus sempurna, tidak ya Bapak Ibu. Nah, kita ulangi, ini semuanya udah dihapus ya Bapak Ibu ya. Hapus semuanya. Nah, di sini ada slide pertama, ganti namanya. Bapak Ibu, kebetulan ini nama saya ganti sama nama Bapak Ibu. Boleh ya? Ada. Ya, ada. Bisa menggantinya? Kalau nggak salah ini, kalau yang ini nggak bisa diganti. Oh, bisa. Bisa diganti ya, Bu. Diklik, nanti itu ada ya. Bisa diganti namanya. Sudah ya, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah, kita masuk ke slide yang kedua. Ini adalah petunjuknya. Ya, sebenarnya kita kalau secara langsung kita juga bisa mengerjakan 10-15 menit target sebenarnya, Bu. Tapi sama kita di fasilitator diberikan waktu untuk Google Form itu hampir sama dengan Google Class, itu 3 hari, ya. Nah, di sini kita masuk langsung ke slide yang mau kita kerjakan. Oke. Anda ingin melakukan survei liburan anak. Buat satu Google Form dengan satu pertanyaan yang menanyakan Anda mau kemana di liburan. Berikan 3 pilihan jawaban. Mau Bandung, Surabaya, Medan. Ya, tampilkan pertanyaan kedua. Jadi itu satu pertanyaan ya, memilih. Ada 3 pilihan, mau ke Bandung, Surabaya, Medan. Ya. Soal yang kedua, ini pertanyaan ya. Jawabannya berarti kalau pertanyaan itu jawabannya berbentuk paragraf. Misalkan mengapa, kenapa, di mana, itu menggunakan paragraf. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Rosdiana. Ya, berarti kita masuk ke Google Drive. Bapak Ibu, masuk ke Google Drive. Ya, saya akan tutup dulu tabnya, ininya, layarnya karena terlalu banyak. Nah, saya masuk ke Google Drive. Nah, kita bikin jendela baru. Nah, lihat Bapak Ibu, ini jendela baru, tampilan akun yang aktifnya adalah akun pribadi. Ya, yang saya, akun pribadi. Kalau Bapak Ibu mungkin akunnya yang akun pembelajaran. Ya, oke. Ini ada titik 9. Ya. Apa saja di Google ini. Nah, Bapak Ibu di sini Google itu banyak fasilitasnya ya. Nah, ini yang milik Google semuanya. Nah, kita tinggal klik yang Drive-nya. Oke. Kita yang Drive-nya kita klik. Ya. Kemarin sudah sama Bu Ana
bagaimana membuat folder di Drive gitu ya. Kalau saya sebelum lebih mudahnya, kalau saya bikin aja lah, bikin folder baru, silahkan Bapak Ibu. Atau mau di luar saja di Drive saya, silahkan. Saya langsung saja ya Bu, ya. Ini nanti pengembangan Drive-nya sama Ibu Bapak pribadi saja, silahkan. Explore sendiri. Oke? Nah, di sini ada pilihan. Ada pilihan, ada folder, menambahkan folder atau membuat folder, ada tambah berarti menambahkan atau membuat folder, ada upload file. Upload file itu biasanya dari laptop ke Google Drive, ada upload folder berbentuk folder di laptop atau di komputer Bapak Ibu di upload ke Google Drive. Ini Google Document, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir. Kemarin sudah dibuka satu-satu ya, membuat Google Doc, membuat Google Sheet, membuat Google Slide. Sekarang kita masuk ke Google Formulir. Ya Bapak Ibu, Google Formulir dibuka ya. Ambil formulir kosong. Kalau Bapak Ibu klik langsung di sini, otomatis masuknya ke formulir kosong. Kita klik. Nah, gitu. Nah ya, seperti itu. Dimintanya apa? Dimintanya adalah melakukan survei liburan. Nah, seperti yang kemarin kata Bu Ana, kalau untuk menulis nama file kita langsung bisa di sini, boleh ya. Nah, di sini survei liburan. Survei, mohon maaf kalau EYD-nya kurang pas. Survei itu pakai Y, survei. Oke, survei liburan. Tambahan lah supaya bagus. Survei liburan SMPN 7 Cibeber. Nah, kalau Bapak Ibu ya, survei liburan ini kita mau survei ke anak-anak nih ya. Oke, di sini. Nah, kok formulir nama filenya belum berubah? Ya, tinggal diklik aja ke sini. Diklik sebelah kiri atas, klik. Ya, langsung otomatis namanya menjadi survei liburan sesuai dengan judul formulirnya. Ya, silakan Bapak Ibu tulis deskripsi kalau bisa. Kalau mau langsung silakan, deskripsi itu adalah petunjuk mengisi, silakan di situ di deskripsi formulir nulisnya ya. Nah, yang berikutnya yang diminta adalah Anda mau kemana di liburan. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya, dengan 3 pilihan. Nah, sekolah ya mau survei ya ke anak-anak, kira-kira anak-anak mau liburannya, kalau liburan mau kemana nih. Nah, kita di sini tulis ya, tulis yang tadi inginkan apa? Anda mau ke mana liburan? Oke. Maaf kalau EYD-nya atau bahasanya kurang pas. Nah, kalau saya gini aja lah. Anda mau kemana? Anda mau kemana di liburan? Kemana? Ah ya. Nah, kalau kemana nanti jawabannya harus banyak ya. Nah, ini aja. Anda mau kemana liburan? Nah, terserah Bapak Ibu lah bahasanya. Yang terpenting saya apa namanya ya, bisa membuat Google Form. Ya, Anda mau kemana liburan? Di sini pilihan Bapak Ibu. Kalau pilihan, lihat di sini. Ada banyak. Sebelah kanan kalau dicontreng banyak ya Bu ya. Ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kontak centang, drop down, upload file, skala linear, isi pilihan ganda, petak, kontak centang, tanggal, waktu, dan sebagainya. Nah, saya minta, ini bisa dieksplor sama Bapak Ibu semuanya di rumah ya. Kita mah hanya minta pilihan ganda aja. Nah, pilihan ganda. Ya, pilihan ganda. Di sini opsinya Bapak Ibu. Tadi pilihnya kemana aja tadi? Bandung, Surabaya, Medan. Oke, Bandung. Tulis di sini Bandung. Pilihan yang pertama mau ke Bandung. Pilihan yang kedua, Bapak Ibu enter, tinggal di enter. Enter. Nah, langsung opsi yang kedua. Bandung, Surabaya, dan Medan. Pak, kumaha enter kabeh geningan. Tuh, enter semuanya. Padahal kita ngintip 3. Atau tinggal ada gambar silang. Hapus, hapus, hapus. Semuanya dihapus. Beres ya.
Yang namanya gempur kan kaku gitu ya, jadi banyak. Pilihannya cuma ada 3. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu misalkan ini harus diisi, ini wajib diisi, klik wajib diisinya. Nah, klik wajib diisinya. Ya, Bapak Ibu. Ya, wajib diisinya. Setelah itu, yang kedua apa katanya? Oh, cuman ini saja ya? Oh, pertanyaan kedua. Bikin ada pertanyaan lagi yang kedua. Ini masih disurvei. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Ya, mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Copy ini ya, tuliskan di sini. Bapak Ibu membuat soal yang baru, ini ada fasilitas di sebelah kanan. Ya, tinggal ditambah saja, tambah pertanyaan, ada tulisan tambah pertanyaan. Ya, Pak, Ibu. Kalau yang kedua ada impor pertanyaan, artinya kalau impor pertanyaan kita sudah membuat Google Form, kita bisa mengimpor pertanyaannya ke Google Form yang baru. Tambah judul deskripsi, kalau ada setiap pertanyaan ada judulnya, ya. Terus tambah gambar, sebelumnya biasanya ada gambar, bisa. Tambah video, video bisa. Kalau tambah bagian nanti perbagian, ya perbagian apa ya namanya? Perbagian, misalkan ini yang pertama PG, yang kedua isai gitu ya, boleh. Atau yang pertama pilihan, yang satu mah tambahan isi. Tapi yang kita harapkan hanya satu saja, ya satu slide saja, satu halaman saja. Kita tambah pertanyaan. Pertanyaan apa tadi Bapak Ibu? Mengapa Anda memilih lokasi tersebut? Nah, kalau jawaban seperti ini kan kira-kira tidak akan pilihan, tetapi harus dikemukakan pendapatnya. Berarti kita pilihnya adalah paragraf, bukan bukan pilihan ganda. Kalau di bahasa Inggris ada ya? Ada. Ada paragraf, multiple choice, centang nggak bahasa Inggrisnya? Checks, drop down tutup ini ya. Kita bikin paragraf, ya. Kalau anak-anak misalkan harus wajib mengisi, harus ada alasannya, centang lagi isinya, gitu ya, Bapak Ibu. Sampai sini kita di screenshot. Nah, di screenshot kita simpan di slide yang pertama. Gitu, ya. Nah, tuh ya Bapak Ibu. Itu sudah slide yang tugasnya. Yang keempat, nah, kirim form yang tadi itu, bagikan akses edit. Jadi edit ke Julpianyusmana 29@guru.smpbelajar.id, ya. Jadi Bapak Ibu, nanti yang tadi itu yang kita buat ini dikirimkan, ya, dikirimkan ke email yang tadi, ya, kirimkan ke email yang ada di slide Bapak Ibu, ya, ke Julpianyusmana 29@guru.smp.belajar.id, ya. Oke, kita kirimkan ya. Nah, kirimkan. Ini ada email, ya. Nah, ini ada email, ada link, ada HTML. Yang ini kalau HTML ini biasanya disimpannya di blog atau di website, ya, supaya anak-anak masuk ke blog sekolah ngisi di situ. Jadi bisa langsung, ya. Jadi fasilitas dari Google Form ini kalau kita explore sangat banyak sekali, ya Bapak Ibu. Nah, di sini artinya berarti kan dimintanya adalah kirim form dan bagikan akses edit. Jadi gini, saya bisa mengedit, ya Bapak Ibu. Ini karena dikirimnya ke saya, jadi saya bisa mengedit formulir Bapak yang sudah Bapak Ibu buat, ya, gitu. Nah, di panduan berarti siapa saja yang bisa mengedit nanti harus kita kirimkan emailnya, ya, gitu. Di sini kita ambil. Nah, Bapak Ibu, nah kalau ada yang bahasa Inggris, di sini ada bahasa Inggris.
add kolaborator, ya, add kolaborator. Kalau misalkan untuk bahasa Indonesia ya tambah kolaborator. Klik ya Bapak Ibu, kita muncul. Nah, ini yang memiliki yang memiliki formulir. Ya, mungkin nama Bapak Ibu, tapi kan dimintanya tadi ditambahkan Julpian Yusmana 29 guru.smp.belajar.id. Nah, gitu ya. Pilih itu. Nah, boleh Bapak Ibu kasih pesan ya di sini. Nah, dari sini kelihatan nih yang sudah ngeditnya bisa ya. Jadi saya sendiri bisa mengedit Google Form yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Dari sini langsung di screenshot. Screenshot, kita simpan lagi ke sini. Oke. Sudah situ. Awas Bu, jangan lupa di sini adalah harus dikirim. Ya. Oke. Jadi saya bisa mengedit juga yang sudah Bapak Ibu buat. Itu ya, itu slide yang berikutnya. Bagikan rekapan survei Google Sheet-nya ke Julpian Yusmana. Oh, berarti Bapak Ibu harus mengirim dulu sekarang, dibagikan surveinya, ya. Nah, tadi bagaimana cara membagikan survei? Gini, Bapak Ibu, kirim, ya, bagikan dulu surveinya. Nah, di situ kan di grup workshop, itu ada apa ya? Ada nama-nama teman-teman kita ya. Oke, Bapak Ibu kalau lebih mudah, tinggal dikirim aja di sini. Sudah dibuat Google Form-nya, dikirim. Kirim. Kalau ini terlalu panjang, boleh diperpendek URL-nya, disalin. Kirim ke WA. Ya. Nah, kirim ke WA. Misalkan nanti kirimnya di WA, maaf Bapak Ibu, tolong masuk. Nah, untuk survei, gitu. Untuk pelatihan. Gitu ya. Ya, jadi disalin, dikirim, Bapak Ibu. Jelas ya? Oke. Nah, itu. Nah, itu ya. Nanti kalau sudah dikirim, ya, biasanya seperti ini. Kalau sudah dikirim, nanti akan muncul hasil surveinya, ya. Misalkan saya tadi kan buat survei ya. Sekarang saya buka contoh tadi yang daftar hadir. Mana daftar hadir tadi? Di sini. Nah, saya buat, lihat. Nah, contohnya di sini. Daftar hadir. Kebetulan ini sudah dicetak ya. Kita buat di sini. Saya ambil contoh yang sudah ada responnya ya. Nah, kita lihat di sini ada respon. Nah, Bapak Ibu kalau mau melihat tadi hasilnya, tinggal diklik di sini Bapak Ibu. Klik, ada gambar Excel, ada gambar sheet. Nah, ini muncul. Ya, muncul. Nah, kalau nanti sudah ada responnya. Dan di sini standby terus Bapak Ibu, ketika siswa mengisi langsung otomatis ya masuk otomatis, walaupun si komputer kita dimatikan, tetapi kalau ada linknya tetap otomatis masuk terus ya. Jadi kita mau sampai kapanpun kalau masih dibuka surveinya itu masih masuk terus. Nah, di sini nanti kita tinggal di screenshot yang ininya Bu ya. Nah, karena dimintanya adalah tadi itu melihat rekapan survei ya. Ini rekapan surveinya. Kalau saya nanti di sini ada rekapan survei. Kalau rekapan survei di sini kan sudah ada yang harus disampaikan, ke Pak Julpian nih. Nah, ya, kita masukkan. Kebetulan kalau saya kerja sama Bu Ana, saya akan nyoba dikirimkannya
supaya bersama Bu Ana. Kebetulan Bu Ana udah ini ya. Oh udah, kalau Bu Ana udah. Nah ini kita tinggal tambahkan, ya. Tambahkan siapa? Misalkan kalau saya Pak Rukandi. Oke, saya akan laporan untuk daftar hari pertama itu saya akan melaporkan ke ketua. Misalkan Pak Rukandi itu berapa ya? Apa ya? Karena saya belum berteman nih di belajarnya. Pak Bambang karena Pak Bambang panitia, saya mewakilkan ke wakil Bambang apa yang itu? Alamat itunya ya. Tinggal. Bambang Kriswahyudi 25 guru SMA sma.belajar.id. Nah, saya akan ngirim nih ke Pak Bambang. Tuh ada. Nah, ini boleh dari sini kita di screenshot. Ya. Jadi nanti yang bisa melihat dan bisa mengotak-atik adalah saya, Pak Bambang, sama Bu Ana. Print screen, batal. Ini print screen. Oke, kita simpan di sini, ya. Jadi silakan Bapak Ibu di situ di grup fungsikan banyak anggota di sana ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti rekapannya disampaikan ke ketua, misalkan kebetulan ini rekapannya disampaikan ke saya semuanya ya Bapak Ibu, jangan ke tadi yang saya contohkan ke Pak Bambang, ke saya nih Julkianismana 29@smp.belajar.id. Oke, yang berikutnya screenshot satu Google Form dengan judul kuis. Google Form berisi satu jawaban kuis. Google Form lengkap dengan satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan nama lengkap, satu pertanyaan pilihan ganda. Di bahasa apa ya? Ya, biasa. Bukan dimaklum lah bukan orang bahasa, jadi bahasanya rada begini ya Bapak Ibu. Kita bikin judul kuis. Nah, kita nyoba lagi seperti tadi ya Bapak Ibu. Kita buka. Kita bikin Google Form, tapi bentuknya kuis, ya. Berarti Google Form, ya. Bikin lagi. Kalau tadi survei, sekarang kuis. Judulnya percobaan kuis. Percobaan kuis nama SMP sekolah Bapak Ibu. Dimintanya apa tadi? Harus ada nama, ya, lengkap, ya, satu pertanyaan nama lengkap, ya. Oke, kita buat di sini namanya kita rubah menjadi percobaan kuis. Klik. Nah, nama lengkap, Oke. Nama lengkap otomatis. Kalau si Google ini biasanya karena nama lengkap itu sering diketik sama orang, ya, yang pengguna Google Form, pasti langsung dia otomatis ke jawaban singkat Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak perlu dipilih lagi sebenarnya, ya. Nama lengkap. Kalau wajib diisi, silahkan wajib diisi, ya. Seperti itu. Terus kalau perlu boleh Bapak Ibu tambahkan misalkan alamat. Nggak mungkin ya kalau itu alamat kelas. Ya, kelas. Oke. Di kita, Bu, di SMP 7 cuma ada 2. Satu tingkatnya itu ada 2. Jadi paling mudah ya. Jangan pilihan ganda Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda boleh pilihan ganda. Tapi jangan menggunakan yang lainnya ya, supaya mempermudah biasanya saya gunakan pakai drop down. Kalau drop down itu Bapak Ibu tadi kan kita sudah pilihan ganda kan, drop down itu muncul ketika ada pilihannya. Jadi kalau tidak dipilih nggak muncul gitu ya.
Kita coba di sini. Bapak Ibu boleh pakai pilihan ganda, boleh. Tapi pakai ini kita coba yang sekarang. Oke. Misalkan kelas 7A dan 7B. Nah, gitu. Ya. Itu ada namanya. Setelah itu, Bapak Ibu diminta lagi apa katanya? Yes, ini. Satu pertanyaan pilihan ganda. Oke, satu pertanyaan pilihan ganda. Oke, kita bikin lagi. Ini Bapak Ibu, boleh satu halaman, boleh bikin beberapa halaman. Kalau halaman baru kita pakai nambah bagian. Tapi saya tidak ke situ, nanti Bapak Ibu bisa explore. Saya lanjutkan saja ke soal, ya, karena bikin soal pilihan ganda. Yang pertama adalah, misalnya pilihan gandanya, bikin soal setelah nama ini, kita bikin soal. Pertanyaannya adalah apa kira-kira nih? Siapakah nama bupati? Ya, nama bupati Kabupaten, maaf Bapak Ibu kalau tulisannya huruf besar huruf kecilnya ya. Saya sekali lagi, Kabupaten. Siapa nama Bupati Kabupaten Lebak? Ya, pilihan ganda ya Bapak Ibu. Nah, pilihan ganda. Itu jawabannya misalkan siapa? A. Rosdiana. B. Julpian. C. Oktaviani. Piani. JB. D. Bambang. Nah, Bapak Ibu, ini pilihannya, ya. Kalau misalkan untuk kuis seperti ini, ya. Kalau untuk kuis berarti kita harus buat kunci jawaban. Nah, ya, kita bikin kunci jawaban. Oke, ini udah kepilihan ganda. Kalau siswa wajib isi, setiap pertanyaan kita tinggal wajib isi, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, maaf, ada iklan. Iklan hari Jumat. Iklan hari Jumat itu pasti ada pasung, ya. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu, ini tidak bisa kita membuat kunci jawaban, ya. Tidak bisa membuat kunci jawaban kalau settingannya tidak dirubah. Nah, kita lihat ke settingan. Ada setelan ya, Bu, ya. Di sini ada gambar gigi. Nah, gear. Nah, itu klik kuis, jadikan sebagai kuis. Nah, silahkan jadikan sebagai kuis. Di sini responnya bisa saya ambil pertanyaan yang tak terjawab, jawaban yang benar bisa muncul. Tapi biasanya kalau saya biasanya supaya anak-anak tahu, ya, munculkan jawaban yang benar saja. Ya, jadi kalau misalkan mau remedial biasanya mempermudah anak gitu ya. Tapi kalau kita mau misalkan benar-benar ya kita klik ini. Ya, yang dimunculkan adalah nilai poinnya saja yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Simpan. Oke. Maaf, daftarnya dipastikan dulu. Nah, oke, Bu. Nah, sekarang setelah disetting itu muncul kunci jawaban ya. Kunci jawaban muncul, klik sama kita. Nah, misalkan filenya, poinnya kita bikin 10, misalkan ya. Nah, jawaban, kira-kira jawaban yang benar itu yang mana? Ya ini. Nah, itu ya. Boleh Ibu tuliskan di sini, tambahkan masukan jawaban. Kenapa Pak? Ini, jadi bisa ditulis di sana. Anak-anak sambil belajar, tambah literasi juga. Oke, selesai. Ya, itu selesai, itu pilihan ganda. Terus yang berikutnya adalah apa katanya di sini? Pertanyaan esai. Ya, pertanyaan esai. Kita bikin pertanyaan esai.
Oke, tambah juga pertanyaan isai. Mengapa Bapak atau Ibu mengikuti workshop ini? Misalkan ya, ini kalau pertanyaannya berbentuk paragrafnya otomatis ke paragraf ya Bapak Ibu. Nah, itu. Silahkan. Bapak Ibu bisa menambah poin di sini, poin maksimal silahkan ya. Yang ada poinnya. Tadi sampai berapa? 10 ya? 10. Selesai. Jadi kalau diisi jawabannya ditambah poinnya 10. Ya, jawabannya panjang, paragrafnya paragraf panjang. Terus yang berikutnya, poin sudah dan kunci jawaban sudah. Oh, satu video. Ya, bikin video. Oke, kita bikin video. Harusnya tadi video dulu ya. Apa-apa. Video tadi apa Bu? Di sini video itu ada. Nah ini video. Tambahkan video. Nah, saya akan cari video di sini. Misalkan videonya tadi tentang apa ya? Paten lebah. Ini lumayan. Nah, ini ya. Saya ambil ini aja. Saya pilih. Nah, ini. Udah selesai. Bapak Ibu, judul videonya misalkan video Kabupaten Lebak. Silahkan. Terserah Bapak Ibu mau video siapa silahkan. Kan biasanya di atas dulu, jadi yang video anak-anak nanti namanya menyusul seperti itu. Nah, jadi berbedanya survei dengan itu ya. Jadi kalau survei itu tidak ada screen-nya, tidak ada jawaban. Kalau intuitif ada isi jawaban. Dari sini langsung di screenshot. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa masuk? Oh maaf, saya kan masuk salah ya. Nggak ada dua nih. Yang ini berarti. Salah masuk, saya salah masuk nomor Kabupaten Lebak. Oke, masuk. Was, pilih. Sini tadi Kabupaten video Kabupaten Lebak. Nah, dari sini selesai, tunggu. Ya, dan screenshot, simpan ke mana ini? Ini Julkian. Bukan. Video itu kan harus ada. Ya, itu biasanya kalau video kita ada di atas dulu ya videonya, jadi anak bisa lihat. Jadi kita bisa dari video itu kita bisa membuat pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan ke bawah. Berikutnya screenshot pesan konfirmasi yang sudah diedit di setelan form. Ya, jadi yang sudah di ini, Bapak Ibu yang sudah mengisi biasanya nanti apa nih buktinya seperti Bapak Ibu kalau sudah mengisi tadi itu daftar hadir ya, daftar hadir sudah diisi misalkan seperti itu. Jadi konfirmasi ya. Jadi bisa kita lihat di tolong di mode audionya. Nah di setelan ya, di sini ada presentasi. Klik, ulangi ya. Klik di setelan, terus presentasi. Nah, ini ada pesan konfirmasi. Ada pesan konfirmasi. Bapak Ibu ini ada 3 centangan, boleh dicentang semuanya atau tidak. Nah, ya. Silahkan. Kalau tentunya satu berarti sudah sampai ke mana mengisi formulir, terus acak urutan pertanyaan nanti bisa diacak urutannya. Jadi salah satu mahasiswa lain soalnya berbeda nomornya gitu. Nah tanggapannya misalkan di sini, Anda udah mengisi
soal. Jadi ketika sudah dikirimkan, oh ada tulisan di sini, berarti sudah mengisi soal. Ya, screenshot, disimpan lagi. Ya, setelah itu kita sama seperti tadi memberikan pemberian akses editor ke Julpian Yusmana. Oh sama seperti tadi. Ini kita simpan, kita kirim. Kebetulan tadi Julpian Yusmana sudah masuk ke saya ya. Nambah kolaborator. Belum ya tadi yang ini. Nah ini kita Julpian Yusmana. Julpian Yusmana. Kirim. Sudah selesai, tulis sama kita, mohon Pak, apakah soal ini bagus atau tidak ya. Mohon bimbingannya bisa. Dari sini screenshot lagi, kita kirim ke sini. Oke. Kirim. Setelah itu kita masuk ke screenshot pengiriman form ke email ya. Jadi screenshot pengiriman form ini ke email. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu kirim ke email. Ya. Jadi tadi ada apa? Tulisan di email itu. Jadi kalau tadi, nah ini ke email ya yang di dua. Nah ini. Jadi kita ngirimnya ke email. Cobaan kuis tadi dikirimkan ke, oh ini belum kirim juga dulu. Terus ke email, mau dikirimkan ke email. Ya, kirim. Ini ada gambar ini, gambar apa ya? Gambar amplop, ya. Bapak Ibu kalau contreng kumpulkan alamat email, nanti setiap yang mengirimkan itu menyertakan nama alamat emailnya. Ya. Kalau ada kumpulkan email. Gitu. Oke. Mau kemana nih emailnya? Tulis di sini tadi tuh disuruhnya ke Julpian ya, Julpian Yusmana 29 @gmail bukan ini. guru.smp.belajar.id. Oke, dari sini kita screenshot. Nah, simpan lagi di sini. Oke. Simpan ya. Jadi pengiriman form ke email ya. Jadi bisa lewat kerjasama antara Google Drive, ada juga yang langsung ke email seperti itu. Kirim ya tadi ya. Nah, kirim. Terus yang terakhir apa nih? Yang terakhir adalah screenshot respon sheet rekapan jawaban form yang sudah dibagikan ke email ya. Jadi rekapan jawaban kan tidak mungkin muncul ya karena belum ada yang menjawab soal ya, belum ada yang menjawab soal. Tapi kalau Bapak Ibu mau buka bisa saja, cuman nanti yang jawabnya pasti masih kosong ya. Seperti itu. Kalau mau rekap, nanti yang tinggal dilihat responnya, ya Bapak Ibu, klik yang ini. Nah, yang ini hasilnya. Buat, nanti otomatis muncul, ya. Nanti jawaban anak ada di sini, ya. Nah, ada di sini jawabannya, namanya siapa. Ini silahkan dibuka sama Bapak Ibu, nanti anak ketika menjawab, ketika Bapak Ibu offline pun, jawaban akan masuk secara otomatis karena yang bekerjanya itu sekarang bukan kita tetapi si Google ya, karena Google itu tidak, server Google-nya tidak tidur ya. Oke, dari sini di screenshot ya. Jawabannya dan lain sebagainya itu di screenshot rekapan jawabannya. Di sana biasanya rekapan jawabannya itu sudah ada nilainya, ada skornya, terus siswa menjawab apa gitu, ini ada di sini semuanya. Jadi tinggal di screenshot. Itu screenshot kita simpan di kertas kerja kita. Oke. Nah, tidak ada lagi Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, berarti
tugas kita sudah selesai. Bapak Ibu bisa menutup. Ya, Bapak Ibu bisa menutup tugas kita. Nah, close. Ya, panduannya bisa ditutup juga. Kita kembali ke classroom LK4. Nah, kita masuk ke classroom LK4. Di sini muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kalau perhatikan sama Bapak Ibu, mari kita berliterasi nih sekarang. Baca dulu sebelum kita menyampaikan sesuatu. LK4 praktek Google Form. Julpian Spana tanggal 28 Januari sekarang. Nilainya kalau benar 100 poin. Tenggat 31 Januari 2359. Artinya soal jawaban ini, tugas ini sampai tanggal 31 Januari. Ya, 31 Januari jam 12 kurang 1 menit malam. Ya, itu. Bapak Ibu kalau komentar di sini akan terlihat oleh semuanya. Tetapi kalau komentar pribadi hanya bisa dilihat oleh gurunya saja. Ya Bu, Bapak, itu terakhir karena tugasnya sudah dikerjakan sama kita, serahkan. Jadi kalau tidak diserahkan maka Bu Ana, saya tidak bisa menilai Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah selesai, ya, kecuali saya buka Google Drive-nya, gitu ya. Tapi kalau saya fokus di Google Classroom, maka tugas Bapak Ibu sampai kapanpun tidak akan diterima. Sekarang serahkan, jangan lupa serahkan, ya. Oke, kalau sudah diserahkan, berarti jangan dibatalkan lagi pengirimannya, ya. Tunggu saja nanti warnanya berbeda kalau sudah dinilai. Nanti kalau sudah dinilai ada tulisan di sini. Sudah dinilai atau dinilai ada di sini, ya. Kalau diserahkan ini kita baru menyerahkan. Oke, itu saja mungkin Bapak Ibu. Untuk materi ini ada 2 menit. Silakan kalau